Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Sobaul khair. Kaifa halukum fi hadza sobah? Insyaallah murid-murid semua dan keluarga berada dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Murid-murid, pembelajaran hari ini di tema 2, insya Allah kita akan belajar mengenai wujud benda, perkalian bilangan, dan yang ketiga yaitu aturan atau tata tertib di rumah. Mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar pembelajaran pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah murid-murid semua, insya Allah hari ini kita akan melakukan percobaan tentang atau mengenai wujud benda. Kalian bisa melihatnya di halaman 12 ya. Nah, di sini Bu Yanti sudah mempersiapkan ada air, ada corong, ada gelas, ada pensil, ada botol plastik, dan juga ada mangkuk. Nah, sekarang cara kerjanya. Pertama, kita masukkan air ke dalam gelas. Masukkan air ke dalam gelas. Bu Yanti sudah menyiapkan gelas ya. Untuk yang pertama, masukkan air ke dalam gelas. Air yang ada di sini kita tuang ke dalam gelas. Lalu amati bentuk dan ukuran air di dalam gelas. Nah, untuk bentuknya gimana? Tadi kita dari gelas yang pertama kita tuang ke gelas yang kedua. Berarti bentuknya betul, bentuknya yaitu mengikuti bentuk gelasnya atau tempatnya. Ketika tadi di gelas pertama mengikuti bentuk gelas pertama. Untuk yang gelas kedua mengikuti bentuk di gelas kedua. Jadi bentuknya mengikuti gelas atau bentuknya seperti gelas. Untuk ukurannya tetap tidak berubah. Nah, berarti kalau kita tuang ke dalam gelas, bentuknya berubah, ukurannya tetap. Lalu yang kedua, kita letakkan corong di mulut botol. Bukan botol, lalu masukkan corongnya. Lalu tuangkan air dari gelas ke dalam botol. Kita tuang nih yang tadi di dalam gelas ini, kita tuangkan ke dalam botol. Nah, sudah ya. Kita amati bentuk dan ukurannya. Bentuknya berarti seperti botol ya, karena mengikuti bentuk botol. Untuk ukurannya berarti ukurannya tetap. Berarti ketika dituang ke dalam botol, bentuknya berubah, ukurannya tetap. Yang ketiga, tuangkan air ke dalam mangkok. Sini kita sudah menyiapkan mangkoknya, lalu dituangkan air yang tadi di dalam botol ke dalam mangkok. Sudah. Lalu amati bentuk dan ukuran air di dalam mangkok. Kita lihat. Bentuk air mengikuti bentuk mangkok. Untuk ukurannya tetap. Berarti ketika kita menuangkan di dalam mangkok, bentuknya berubah, ukurannya tetap. Nah, untuk percobaan yang keempat, masukkan pensil nih. Kita lihat dulu, perhatikan ya pensilnya. Pensilnya kita perhatikan dulu panjangnya. Masukkan pensil ke dalam gelas kosong. Ini ada gelas kosong Bu Yanti, lalu pensilnya kita masukkan ke dalam gelas yang kosong. Amati bentuk dan ukuran di dalam pensil. Untuk bentuknya, apakah bentuknya mengikuti bentuk gelas? Tidak ya, tetap seperti pensil yang pertama kali kita masukkan. Untuk ukurannya, apakah ukurannya menjadi lebih kecil atau lebih besar?
Tidak ya, berarti ketika kita memasukkan pensil, bentuk dan ukuran pensil tidak berubah. Nah, untuk yang kelima, letakkan pensil di atas piring. Karena di sini tidak ada piring, maka Bu Yanti menggunakan botol. Kita masukkan nih, perhatikan lagi pensilnya, masukkan ke dalam botol. Amati bentuk dan ukuran pensil di dalam botol. Coba, berubah tidak bentuk dan ukurannya? Tidak berubah ya, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Berarti ketika kita memasukkan pensil di gelas maupun di botol, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Nah, sekarang Bu Yanti akan kasih tahu. Air adalah benda, wujud bendanya adalah cair. Pensil, wujud bendanya adalah padat. Kalau benda padat, bentuk dan ukurannya tetap, sedangkan air atau benda cair, wujudnya, bentuknya berubah-ubah, tapi ukurannya sama. Nah, untuk benda cair, nanti benda gas dan benda padat akan dijelaskan lebih lanjut. Sampai sini murid-murid paham ya tentang perubahan wujud benda yang tadi sudah kita praktekkan, mau dari padat maupun yang cair. Semoga bermanfaat. Nah, murid-murid, setelah tadi kita sudah melakukan percobaan, mari sama-sama kita jawab pertanyaan berikut ini. Untuk yang pertama, bagaimana bentuk air di dalam gelas, botol, dan mangkuk? Tadi kita sudah perhatikan bahwa air akan mengikuti bentuk wadahnya. Ketika kita tuang ke gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Ketika tuang di botol, maka bentuknya akan mengikuti botol. Dan ketika kita tuang ke mangkuk, maka bentuknya akan mengikuti mangkuk. Berarti jawaban untuk nomor pertama yaitu bentuk air mengikuti wadahnya. 2. Bagaimana ukuran air setelah dipindah-pindah? Tadi sudah kita perhatikan percobaannya bahwa benda cair ukurannya tidak berubah. Berarti jawaban untuk nomor 2 adalah ukuran air tidak berubah. 3. Bagaimana bentuk pensil di dalam gelas dan di atas piring? Dari percobaan yang tadi, kita tahu bahwa bentuk pensil tidak berubah atau tetap. 4. Bagaimana ukuran pensil setelah dipindah-pindah? Nah, tadi sudah kita lihat kan percobaannya. Ketika kita pindahkan ke gelas, bentuknya ukurannya tetap. Ketika kita pindahkan ke mangkok, ukurannya juga tetap. Berarti untuk jawaban nomor 4 adalah ukuran pensil tetap atau tidak berubah. Untuk nomor 5, apa kesimpulanmu dari kegiatan ini? Nah, coba sama-sama kita beri kesimpulan dari pengamatan yang tadi sudah kita perhatikan. Untuk pensil berarti benda padat. Benda padat berarti bentuk dan ukurannya tetap atau tidak berubah. Sedangkan air termasuk benda cair. Berarti benda cair akan berubah mengikuti wadahnya. Sedangkan ukurannya tetap atau tidak berubah. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari percobaan yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kita sudah bisa membedakan benda cair dan juga benda padat. Wujud adalah bentuk suatu benda. Nah, di sini wujud benda memiliki 3 wujud. Yang pertama yaitu padat, cair, dan gas. Wujud benda yang pertama yaitu benda padat. Nah, benda padat ini adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang tetap.
Contoh dari benda padat yaitu ada meja, kursi, dan buku. Selanjutnya, wujud benda yang kedua yaitu benda cair. Nah, benda cair ini adalah benda yang memiliki ukuran tetap, tetapi bentuknya akan berubah-ubah mengikuti wadahnya. Contoh dari benda cair di sekitar kita itu ada minyak, air mineral atau air putih, saus, kecap, sirup, madu, cat, dan lain-lainnya. Wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Nah, benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Jadi benda gas ini selalu mengikuti tempat atau wadah yang dia tempati. Adapun contoh dari benda gas ini ada yang pertama yaitu udara yang berada di dalam balon. Yang kedua, gas LPG, ada juga uap air, terus asap pabrik, dan juga awan. Selanjutnya kita akan menulis perkalian dari gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini kita sudah ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Diisi dengan 4 topi. Berarti satu kotak ini terdiri dari 4 topi. Lalu bagaimana kita akan menulis perkaliannya? Lihat, yang pertama yang akan kita tulis yaitu jumlah kotaknya terlebih dahulu. Kita hitung ada berapa sih jumlah kotak yang tersedia di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa kotak di sini? Ada 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita tulis 5. Jumlah kotaknya ada 5 dikali dengan isi setiap kotak. Isi setiap kotak berarti ada berapa isinya dari tiap kotak. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti setiap kotak berisi 4 topi. Berarti menulis perkaliannya yaitu 5 dikali 4. 5 ini berasal dari jumlah kotaknya. Hitung dari jumlah kotaknya. Dikali dengan isi dari setiap kotak. Satu kotak itu isinya berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4. Jadi 5 dikali 4. Berapa hasilnya 5 dikali 4? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti jumlah topinya ada berapa? Ada 20. Jangan terbalik ya. Jangan kita isi 4 dikali 5. Walaupun hasilnya sama 20, tapi tetap ini adalah salah. Jawaban ini akan disalahkan. Yang kedua, di sini ada topi ulang tahun. Kita lihat untuk menulis perkaliannya gimana. Pertama ya kita lihat jumlah kotaknya lagi. Jumlah kotaknya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah kotaknya ada 5. Nah, setiap kotak itu berapa sih isi topi ulang tahunnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita tulis ya, ada 6 topi. Berarti penulisan perkaliannya yaitu 5 dikali 6. Berapa jumlah seluruh topi? 5 dikali 6 ada. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti ada 30 topi ulang tahun. Penulisan perkaliannya itu 5 dikali 6. Yang ketiga,
Di sini ada topi juga, masih topi. Gimana penulisan perkaliannya? Yang pertama kita hitung apanya dulu? Jumlah kotaknya. Betul, jumlah kotaknya ada berapa? 1, 2. Ada 2. Kita tulis di sini 2. Dikali dengan isi dari setiap topi berapa? Kita hitung 1, maksudnya isi dari setiap kotaknya berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ada 3. Berarti penulisan perkaliannya itu 2 dikali 3. Berapa hasil perkalian 2 dikali 3? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya adalah 6. Yang terakhir, masih topi juga gambarnya. Bagaimana kita menulis perkaliannya? Yang pertama kita hitung apa? Jumlah kotak. Kita hitung 1, 2, 3. Jumlah kotaknya ada 3 dikali dengan isi dari setiap kotak. Isi satu kotak isinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3 dikali 7. Berapa hasil seluruhnya? Hasil seluruhnya jika kita hitung ada 21. Itu adalah cara penulisan perkalian. Jangan sampai keliru atau terbalik menulis perkaliannya. Murid-murid di dalam suatu rumah pasti memiliki aturan yang berbeda-beda. Nah, begitupun dengan aturan yang kalian miliki di rumah kalian masing-masing. Ada beberapa contoh aturan di rumah, yaitu yang pertama, menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua ini bukan sekedar aturan saja, tapi merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak. Selain itu, aturan di rumah juga bisa belajar atau menjaga ketertiban dan ketenangan rukun dengan sesama anggota keluarga. Nah, membantu orang tua juga salah satu contoh mematuhi aturan di rumah. Aturan dibuat agar hidup lebih nyaman. Nah, jika tidak ada aturan, suasana rumah akan menjadi kacau. Selesai sudah pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebihnya, Miss mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan dalam memaparkan penjelasan. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.